Cerita ini dimulai oleh kelompok supporter sepak bola Italia bernama Ultras. Ultras adalah sebutan untuk supporter sepak bola yang fanatik dan ekstrim dalam mendukung klub kesayangannya. Ultras juga kadang disebut sebagai hooligan, namun istilah hooligan lebih cocok atau dominan untuk menggambarkan supporter sepak bola di Inggris. Kelompok Ultras tidak seperti supporter biasa karena mereka lebih terorganisir dan memiliki ikatan baik secara ekonomi, budaya, agama, ideologi, dan mereka dikenal sangat loyal hingga rela melakukan apapun demi mendukung klub kesayangannya. Istilah Ultras pertama kali muncul dalam sejarah sepak bola Italia adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap komersialisasi dan invasi kapitalisme dalam dunia sepak bola. Italia yang dinobatkan sebagai negara terindah ketiga di dunia memiliki sejarah kelam dan konflik yang kemudian melahirkan polarisasi di masyarakat Italia. Selain terlibat Perang Dunia Kedua, Italia juga pernah dipimpin oleh rezim fasisme yaitu Benito Mussolini yang membuat negara tersebut memiliki banyak kelompok ultras militan yang cukup mengerikan. Beberapa supporter secara terang-terangan menunjuk identitas dan kebenciannya terhadap kelompok lain yang dianggap bertentangan dengan prinsip mereka. Menurut seorang jurnalis Italia bernama Fabrizio Romano, gerakan Ultras adalah fenomena budaya supporter sepak bola yang lahir di Eropa dan terus menyebar ke seluruh dunia. Fenomena tersebut bukan tentang fanatisme, melainkan mencakup berbagai aspek seperti identitas kolektif, perlawanan, dan ekspresi sosial. Pendukung AC Milan bernama Ultras Fossa dei Leoni dianggap sebagai kelompok ultras tertua di Italia yang dikenal sangat radikal dan sangat militan. Tak hanya itu, mereka juga menjadi ikon gerakan ultras di seluruh dunia dengan berbagai aksi seperti koreografi, menyanyikan yel-yel, dan menyalakan flare untuk mendukung tim kesayangannya. Kemudian, Ultras Tito Cucciaroni dari Samprodi dianggap sebagai supporter pertama yang menggunakan istilah ultras. Mereka dikenal karena selalu melakukan aksi dengan gaya koreografi mirip supporter Yugoslavia dan membawa semangat politik Eropa yang dikenal sebagai gerakan mahasiswa, protes buruh, dan perubahan sosial yang sangat signifikan. Pada tahun 70-an, Federasi Sepak Bola Italia memutuskan menurunkan harga tiket pertandingan agar bisa menarik banyak penonton. Keputusan tersebut terbukti berhasil karena banyak anak muda dari kalangan kelas pekerja datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Kemunculan mereka dianggap sebagai pemicu perubahan fashion dan politik dalam sepak bola, di mana kelompok tersebut datang dengan menggunakan kemeja polos, sepatu boots, dan seragam mirip militer. Mereka juga secara terang-terangan menunjukkan pandangan politik dan ideologinya dengan menggunakan simbol seperti kapak bermata dua neofasis, bintang 5 milik kaum ekstrem kiri, dan huruf A dalam lingkaran yang mewakili kaum anarki. Stiamo vivendo dei momenti bellissimi con lo stadio, non so, forse lo farà. Di periode tersebut, pemain yang menjadi bintang sepak bola mulai mendukung gerakan sepak bola ke arah politik seperti Paolo Solier dari klub Perugia. Saat itu ia selalu melakukan ritual sebelum pertandingan dengan mengangkat tangan dan mengepalkan ke arah penonton sebagai tanda bahwa ia adalah pendukung dari komunis sayap kiri. Selain itu, bintang Lazio yaitu Luciano dan Luigi Martini juga melakukan ritual sebelum pertandingan untuk mendukung partai neofasis yang didirikan pada tahun 1946. Beberapa pemain Lazio juga terlihat menggunakan kalung dengan simbol fasis yang melingkar di lehernya. Menurut media Italia, Lazio dikenal karena memiliki supporter militan bernama Lazio Viking. Kelompok tersebut digambarkan sebagai gerakan politik radikal yang sangat dikenal di Italia. Mereka selalu terlibat konflik di pertandingan sepak bola hingga terlibat bentrok dengan kepolisian. Tak hanya itu, supporter Juventus dan AS Roma yang dijuluki Feuden juga dikenal sangat radikal karena pernah terlibat dalam berbagai aksi kekerasan dan berani menunjukkan pandangan politiknya dengan mengatakan jika mereka adalah kelompok komunis. Mereka sangat membenci supporter Napoli yang merupakan rival atau musuh terbesar mereka. Karena itu, derby di kota Roma digambarkan oleh banyak jurnalis sebagai laga paling politis di negara Italia.
Pada 28 Oktober 1979, seorang supporter Lazio bernama Vincenzo Paparelli datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan kesayangannya melawan AS Roma. Ia kemudian bergabung dengan pendukung Lazio lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pendukung AS Roma. Lalu ketika pertandingan memasuki jam istirahat, supporter AS Roma menghina dan melakukan intimidasi yang membuat situasi stadion menjadi semakin memanas. Di tengah kericuhan, kedua supporter pendukung AS Roma bernama Giovanni Virillo menembakkan flare ke arah pendukung Lazio dan mengenai tubuh Vincenzo. Hal itu membuat Vincenzo dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar dan tidak sadarkan diri. Lalu setelah menerima perawatan medis, Vincenzo dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar yang sangat parah. Giovanni kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas tuduhan penyerangan yang menghilangkan nyawa korban. Setelah kematian Vincenzo, supporter Lazio menyatakan perang kepada pendukung AS Roma yang membuat kedua supporter tersebut mulai terlibat konflik dan saling menyerang. Pendukung Lazio sampai membawa spanduk ke dalam stadion dengan tulisan "Kematianmu akan kami balas", yang kemudian terjadi keributan di mana 50 supporter Lazio menghajar 3 pendukung AS Roma dengan menggunakan berbagai senjata seperti batu, tongkat baseball, balok kayu, dan pipa besi. Hal itu membuat masyarakat Italia khawatir karena aksi tersebut bisa menghilangkan nyawa hanya karena pertandingan sepak bola. Federasi Sepak Bola Italia kemudian membuat peraturan baru dengan memberi sanksi kepada klub hingga membatasi penonton yang datang ke stadion. Namun pembatasan tidak mengubah apapun karena kedua supporter tersebut masih saling serang yang membuat permusuhan mereka menjadi semakin membesar. Un brutto giorno, improvvisa e indesiderata, la morte bussa allo stadio. Prima del derby Roma-Lazio, Vincenzo Paparelli, tifoso Vincenzo Paparelli, lascia moglie e 2 figli. La sua morte è un doloroso spartiacque. Pada tahun 80-an, seorang sutradara bernama Daniel Segre merilis 2 film dokumenter yang menampilkan kelompok ultras pendukung dari Juventus. Kedua film tersebut menjelaskan perbedaan antara ultras dan supporter lainnya dengan sangat spesifik. Ia juga menayangkan cuplikan perkelahian jalanan antara supporter Juventus dengan pendukung Inter Milan dan AC Milan yang dikenal sebagai rival terbesar mereka. Saat diwawancara, Daniel mengatakan jika ia melihat berbagai aksi kejahatan yang sangat mengerikan selama proses pembuatan film tersebut. Di sisi lain, beberapa supporter mulai menyanyikan yel-yel dan membentangkan spanduk bertuliskan ujaran kebencian terhadap supporter lawannya. Pendukung AS Roma juga berani mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk dengan slogan neo-Nazi di dalam stadion. Menurut survei yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, Italia memiliki 150 kelompok ultras militan yang aktif dengan berbagai ideologi seperti kanan, kiri, dan nasionalis. Mereka juga menyebut lebih dari 50.000 warga Italia tergabung ke dalam ultras dan bertindak seenaknya. Ti faccio passare la voglia di andare allo stadio. Pada tahun 90-an, ultras telah berkembang dan menyebar ke beberapa negara seperti Yunani, Serbia, Kroasia, Turki, Rusia, Polandia dengan nuansa politik yang sangat kuat. Selain itu, beberapa ultras menjadi sangat terkenal karena tindakannya, fanatiknya, dan kreativitasnya seperti 2 kelompok ultras yang muncul di negara Serbia. Mereka dikenal karena selalu terlibat berbagai aksi kekerasan etnis di mana beberapa anggotanya bergabung dengan kelompok milisi selama perang saudara dan konflik di Yugoslavia. Ultras juga akhirnya masuk ke Prancis sebagai reaksi atas naiknya harga tiket dan mulai mengganti kultur hooligan menjadi semangat ultras. Salah satu ultras yang sangat terkenal di Prancis merupakan supporter dari klub Paris Saint-Germain atau PSG. Di sisi lain, sepak bola bagi masyarakat Jerman tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan politik karena selama kekuasaan Nazi, sepak bola telah diubah menjadi alat politik dan bentuk propaganda pemerintahan. Intervensi rejim Hitler bahkan mampu mengubah sistem kompetisi dan mengeluarkan klub sepak bola yang tidak patuh terhadap regulasi. Lalu setelah runtuhnya Nazi pasca Perang Dunia Kedua, sisa loyalis Nazi masih sangat kuat dan terus menyebar ke dalam supporter sepak bola di Jerman. Pendukung klub Borussia Dortmund bernama Borussen Front dianggap sebagai ultras paling terkenal di Jerman yang memiliki ideologi ekstrim sayap kanan.
Mereka mempunyai koneksi dengan kelompok bonehead hingga sering melakukan aksi rasisme dan fasisme. Bahkan mereka selalu menyerang pendukung lawannya tanpa alasan yang jelas dan selalu memukuli para imigran. Kemudian perkembangan sepak bola di Spanyol juga tidak lepas dari latar belakang sejarah, sosial dan politik, dan kediktatoran rezim Francisco Franco. Beberapa supporter klub mulai membangun sentimen etnis dan separatisme seperti Catalonia dengan FC Barcelona dan Basque Country dengan Athletic Bilbao. Verschiedene Fanclubs und ein Fanclub, weil ich arbeitslos bin. Weil bei uns ist ein Revierkrieg. Pada tahun 2000-an, kelompok ultras mulai memainkan peran dalam demonstrasi politik melawan rezim seperti di negara Mesir, Brazil, juga Chili. Mereka menjadi alat perlawanan sosial untuk menentang rezim otoriter yang membuat kelompok tersebut menjadi target pengawasan karena aksi mereka dianggap mengganggu keamanan atau citra komersial liga. Meski begitu, eksistensi mereka malah semakin membesar dengan membawa semangat solidaritas, anti-fasisme, dan mendukung komunitas lokal. Di Indonesia sendiri, spirit ultras terus berkembang dengan warna lokal dan dinamika khas Indonesia yang membuatnya berbeda dengan ultras di Italia atau Eropa. Sebelum konsep ultras dikenal ke seluruh dunia, Indonesia telah memiliki supporter yang sangat fanatik sejak tahun 80-an seperti Viking versi Bandung, The Jackmania Persija Jakarta, Bonek Persibaya Surabaya, dan Aremania Arema Malang. Namun mereka dianggap lebih mirip hooligan atau supporter yang loyal, bukan ultras dalam arti khas Eropa. Kemudian beberapa ultras di Indonesia akhirnya muncul dan mulai menunjukkan taringnya seperti Ultras Perserang Banten, Lamania Ultras Persela Lamongan, dan masih banyak lagi. Beberapa ultras di Indonesia juga mulai mengusung ideologi anti komersialisasi, anti elit PSSI, dan solidaritas komunitas. Pada tahun 2025, bentrokan ultras terjadi di Munich, Jerman, ketika menjelang final laga champion antara Inter Milan melawan PSG. Dalam video yang beredar di media sosial, kelompok pendukung Inter Milan bergerak maju dan menyerang supporter PSG di gerbong kereta cepat. Mereka juga diduga menghadang beberapa kereta untuk mencari supporter PSG yang ketinggalan rombongan. Hal itu membuat para penumpang kereta ketakutan karena reputasi ultras di Italia yang dikenal sangat brutal. Mereka kemudian terlibat dalam pelemparan batu, merusak fasilitas umum, dan mengganggu rute kereta yang membuat polisi Jerman akhirnya mulai bertindak tegas. Para polisi sampai menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin tidak kondusif. Meski tidak ada korban jiwa, namun insiden tersebut telah mencoreng nama ultras yang selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan. Di sisi lain, gerakan ultras bukan sekedar fanatisme sepak bola, melainkan ekspresi identitas, perlawanan terhadap sistem, dan bentuk politik jalanan. Meski selalu dikaitkan dengan kekerasan, tetapi banyak kelompok ultras yang juga aktif dalam berbagai aksi sosial, solidaritas lokal, dan advokasi hak supporter. Lalu film pun selesai.